lo cumpla feliz, que lo cumpla Susanita, que lo cumpla feliz. Hai teman-teman, selamat datang kembali di Let's Talk About Film. Kali ini kami akan menceritakan alur dari film berjudul The Heights of the Century. Film ini merupakan film thriller komedi Argentina yang dirilis pada tahun 2020. Film ini didasarkan pada kisah nyata tentang aksi perampokan yang terjadi di tahun 2006 pada salah satu cabang Bank Rio oleh sekelompok perampok yang bersenjatakan senjata mainan. Film ini disutradarai oleh Errol Winograd dan dibintangi oleh Diego Peretti, Guillermo Francella, Pablo Rago, Luis Luque, Rafael Ferro, dan Mariano Argento. Menariknya, film ini ditulis sendiri oleh otak dari perampokan tersebut, yaitu Fernando Araujo. Film ini dimulai dengan scene yang menampilkan Fernando Araujo yang merupakan seorang seniman sedang melukis sebuah gambar 3 dimensi di studionya. Fernando juga merupakan pelatih pada sebuah tempat latihan bela diri dan ia juga diketahui sering menemui psikiater untuk berkonsultasi. Suatu malam ketika Fernando hendak pulang, hujan deras turun dan ia berhenti di sebuah halte lalu mengeluarkan sebatang rokok dan membakarnya. Tak lama kemudian, sebuah mobil lewat dan menyipratkan air mengenai Fernando, dan rokok yang baru saja dihisapnya sekali menjadi basah. Fernando lalu membuang rokoknya tersebut, dan ia mengamati rokoknya yang terbawa aliran air hujan. Ia lalu mengikuti arah aliran air yang membawa puntung rokoknya itu yang kemudian masuk ke dalam sebuah lubang resapan tepat di depan sebuah bank. Ia lalu pergi mengikuti posisi tiap lubang resapan yang berujung pada terowongan air. Fernando kemudian masuk ke dalam terowongan air tersebut dan ia nampak sedang mendapatkan sebuah ide gila untuk merampok bank. Keesokan harinya, Fernando pergi menemui temannya yang bernama Sebastian dan membicarakan tentang idenya tersebut. Sebastian mengatakan bahwa hal itu membutuhkan banyak peralatan, kendaraan, dan dana sehingga mereka membutuhkan seorang penyandang dana. Lalu Fernando menemui seorang temannya lagi yang bernama Doc di sebuah gereja dan meminta bantuannya terkait ide yang sedang ia rencanakan. Doc lalu mengusulkan agar Fernando pergi menemui seorang pria. Scene lalu berpindah pada pria bernama Mario yang sedang berbicara dengan seorang wanita di sebuah kantor properti. Ia nampak sedang berbicara hal-hal dramatis tentang hidupnya dan berusaha menitipkan uangnya kepada wanita tersebut. Setelah itu, Mario pergi menemui anak perempuannya yang bernama Lu di salon tempat anaknya bekerja. Setelah Lu selesai merapikan rambutnya Mario, mereka berjanji akan makan malam bersama. Lu mengingatkan ayahnya agar tidak membuat masalah. Mario lalu berpamitan untuk pergi dan meninggalkan seikat uang untuk anaknya Lu. Malam harinya, Mario kembali ke kantor properti yang sebelumnya ia kunjungi. Namun kali ini ia datang dengan membawa sebuah tas kecil dan masuk dengan cara memanjat dan melalui jendela. Kemudian ia berjalan ke arah ruangan tempat ia bertemu si wanita sebelumnya sambil bersiul. Lalu terdengar bunyi seperti alarm kecil. Ternyata uang yang sebelumnya ia titipkan kepada wanita tersebut di dalam amplop terdapat alat untuk memberitahu di mana posisi brankas melalui suara siulan dari Mario. Ketika Mario keluar dan berjalan pulang, ia merasa seperti sedang diikuti oleh seseorang. Dan ternyata orang tersebut adalah Fernando. Mario tiba-tiba muncul dari belakang, memecahkan kaca mobil Fernando, lalu memarahi Fernando dan mengancam agar Fernando tidak macam-macam dengannya. Kemudian Mario pergi. Sesampainya di rumah, Mario menyimpan uang hasil curiannya ke dalam buku rahasia, lalu pergi ke meja dan menekan tombol pesan suara di telepon. Ia mendengar Doc yang sedang menghubunginya untuk memberitahu bahwa ia memberikan kontaknya Mario kepada seorang teman dan ada hal menarik yang akan dibicarakan. Keesokan harinya, Fernando dan Mario bertemu di toko es krim yang telah dijanjikan. Mereka berpura-pura saling mengenal satu sama lain. Lalu Fernando memberitahukan maksudnya untuk mengajak Mario melakukan sebuah perampokan besar. Kemudian mengajak Mario pergi untuk menunjukkan sesuatu yang merupakan rencananya.
Mereka kemudian pergi dengan mobil milik Fernando, lalu berhenti di depan Bang Rio. Fernando turun dari mobil, lalu mengeluarkan sebuah tali alat ukur dan memasukkannya ke dalam lubang resapan, tepat di depan Bang. Kemudian mereka lanjut pergi ke terowongan air. Setelah berjalan menyusuri terowongan tak lama, mereka menemukan tali alat ukur yang sebelumnya dimasukkan oleh Fernando di depan Bang. Dan terlihat jarak kedalamannya yaitu 18 meter dari permukaan ke dalam terowongan. Mereka juga tidak lupa membicarakan tentang tingginya debit air di terowongan tersebut jika hujan turun untuk memantapkan rencana mereka. Sin lalu berpindah ke rumahnya Lu. Mario membawa sebotol anggur dan meminta maaf kepada Lu karena terlambat pulang untuk makan malam bersama sesuai dengan janji yang telah mereka rencanakan. Mario beralasan bahwa ia jatuh ke dalam lubang di tengah trotoar dan celananya basah. Lu kesal dan menyuruh Mario agar meminum anggur yang dibawanya sendirian karena ia harus beristirahat karena besok harus bekerja. Pada malam berikutnya, Mario, Doc, dan juga Fernando bertemu lalu mendiskusikan rencana mereka lebih lanjut. Mereka membahas tentang alarm bank yang dapat mendeteksi suhu tubuh dan juga gerakan. Fernando kemudian memamerkan solusinya dengan menggunakan sebuah kostum parasut berkawat aneh, namun hal itu dianggap bodoh oleh Mario karena hal itu akan terlihat konyol. Keesokan harinya, Fernando pergi ke Bang Rio dengan membawa sebuah kamera kecil dan memotret semua sisi bank secara diam-diam. Namun aksinya diketahui oleh Satpam dan akhirnya Fernando dibawa ke ruang keamanan di lantai bawah, yang ternyata ruang brankas bank juga berada di sana. Ternyata ini memang merupakan bagian dari rencana mereka. Fernando memang sengaja untuk tertangkap melakukan aksi foto-fotonya itu agar bisa mengetahui letak brankas, dan beruntungnya Fernando tidak harus ditahan karena masalah Yo tersebut. tendría que estar llamando en estos momentos a la Secretaría de Derechos Humanos. Selanjutnya, Doc mendapat tugas untuk mengukur jarak antara lubang dengan Bang Rio. Doc berpura-pura melewati bank dengan mendorong sepedanya sambil mengukur menggunakan putaran roda sepeda dan didapatinya jarak yaitu 7 meter 10 cm dari lubang menuju ke bank. Kemudian berdasarkan jarak yang didapat, Fernando mulai menghitung sisi miringnya menggunakan rumus geometri agar mereka bisa menggali lubang bawah tanah tepat ke tempat brankas berada. Selanjutnya, Fernando, Mario, Doc, dan juga Sebastian pergi ke terowongan air dengan membawa beberapa peralatan untuk mulai menggali terowongan pada titik yang telah mereka tandai. Sin lalu berpindah ke studio milik Fernando. Mereka berempat bertemu dengan seorang pria bernama Alberto. Mereka membicarakan tentang cara membuka kotak brankas dan waktu yang dibutuhkan untuk membuka ratusan kotak brankas tersebut. Giliran Mario mendapat tugas untuk menyewa kotak brankas. Ia pergi ke bank lalu diarahkan ke ruang penyimpanan. Ia diberikan kunci salah satu kotak brankas dan mengambil kesempatan untuk melihat nomor seri dan model dari kunci tersebut. Selanjutnya, Fernando, Sebastian, Mario, dan Alberto kembali ke dalam terowongan air untuk melanjutkan penggalian terowongan ke arah bank. Karena mereka menggali dengan kemiringan dan mengarah ke atas, Sebastian mengatakan bahwa mereka membutuhkan alat teodolit untuk mengukur sudut vertikal dan harganya adalah $3.000. Namun hal itu membuat Mario kesal karena ia harus mengeluarkan lebih banyak uang. Pada hari berikutnya, Mario dan Fernando bertemu dengan seorang anggota baru yang membawa mobil van kuning bernama L. Mereka sedang menunggu Alberto, namun tiba-tiba polisi datang menghampiri mobil mereka dan meminta dokumen-dokumen mobil tersebut. Untungnya Alberto dan istrinya datang dan membantu mereka berbicara dengan polisi. Ternyata mereka dilaporkan oleh seorang wanita yang curiga dengan keberadaan mereka di sana. Mario dan Fernando merasa sedikit kurang nyaman dengan keberadaan istrinya Alberto yang telah mengetahui rencana mereka. Namun Alberto meyakinkan mereka bahwa istrinya tak akan buka mulut.
Selanjutnya, mereka melanjutkan penggalian terowongan. Namun, terjadi sedikit masalah yang menyebabkan alat bor mereka hancur dan harus digantikan dengan yang baru. Hal ini membuat Mario kesal karena harus mengeluarkan lebih banyak uang lagi. Sedangkan ketika ia bertanya kepada Fernando tentang rencana cara menembus sistem keamanan bank, namun Fernando sendiri belum mempunyai jawaban tentang hal itu. Mario menganggap semua yang mereka lakukan akan sia-sia saja. Ia dengan kesal lalu pergi meninggalkan mereka yang lain. Malam harinya, Fernando dan kekasihnya berbaring di sebuah atap gedung sambil memperhatikan dan membicarakan tentang keberadaan bintang-bintang. Lalu kekasihnya mengucapkan sebuah kalimat memberi ide kepada Fernando. Sesampainya di tempat Mario, Fernando mengeluarkan secari kertas dan dengan penuh semangat menjelaskan rencananya tentang solusi untuk menangani sistem keamanan bank, yaitu dengan cara mereka masuk melalui pintu utama bank saat bank dibuka untuk umum, sambil yang lainnya lagi masuk melalui terowongan dan membobol brankas tanpa alarm, lalu mereka akan keluar melalui lubang terowongan yang mereka gali tanpa diketahui oleh polisi. ¿Y si la policía cree que nosotros no creemos? Akhirnya hari yang direncanakan tiba. Mereka terbagi dalam 3 kelompok. Sebastian akan masuk melalui terowongan, Fernando, Alberto, Mario, dan Doc akan masuk melalui pintu utama bank, dan El akan menunggu di lokasi penjemputan dengan mobil van-nya. Setelah sampai di bank, Fernando dan Alberto masuk melalui pintu utama, sedangkan Mario dan Doc yang menggunakan mobil sedan masuk melalui parkiran bank di bagian belakang. Setelah berada di dalam bank, mereka mengambil posisi dan memakai masker penutup wajah berwarna hitam, lalu mengeluarkan senjata dan mulai melakukan aksi dengan mengancam pegawai maupun nasabah yang ada di dalam bank tersebut. Semua orang disuruh untuk tiarap ke lantai dan menyuruh petugas kasir untuk memasukkan uang tunai yang ada ke dalam tas yang mereka bawa. Seorang petugas di ruang keamanan lalu melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Tak lama kemudian, polisi datang dan mengepung mereka. Fernando membawa seorang pria keluar dan mengancam polisi untuk tidak menembak dan melakukan hal gegabah karena mereka akan membunuh para sandera yang ada di dalam bank. Tahap selanjutnya, Mario membawa seorang pegawai perempuan dan menggunakannya untuk membujuk petugas yang berada di ruang pengawasan. Setelah petugas keamanan itu keluar, Mario melucuti senjata petugas tersebut, lalu meminta ponsel milik si petugas untuk bisa berkomunikasi dengan polisi. Selanjutnya, Mario membebaskan petugas keamanan itu. Kemudian mereka melanjutkan aksi dengan menghancurkan seluruh kamera CCTV yang ada di dalam bank tersebut. Selanjutnya, Fernando menggeser sebuah lemari besi dan menghubungi Sebastian untuk menerobos melalui lubang terowongan. Tak lama kemudian, tembok di balik lemari mulai hancur, membentuk sebuah lubang yang terhubung dengan terowongan, dan Sebastian muncul dari sana. Setelah itu, Fernando dan Sebastian menuju ke parkiran untuk mengambil tas berisi perlengkapan mereka di bagasi mobil milik Mario dan menuju ke ruang kotak brankas berada. Sebastian mengeluarkan alat meriam yang dibuatnya untuk merusak kunci brankas. Dan untuk membuka satu kotak brankas hanya dibutuhkan waktu 7 detik saja menggunakan alat tersebut. Sebastian dan Fernando lalu memulai aksi mereka membobol kotak-kotak brankas tersebut dan mengeluarkan isinya satu persatu. Sementara itu di luar bank, petugas polisi semakin banyak. Mereka juga menemui si petugas keamanan yang dibebaskan dan bertanya terkait situasi di dalam bank. Sementara itu di dalam bank, Doc dan Mario mendengar suara dari atap. Dan tak lama kemudian, telepon genggam milik petugas yang disita berbunyi. Mario mengangkatnya, dan ternyata itu dari salah seorang petugas polisi yang bertugas sebagai negosiator bernama Miguel. Ternyata hal ini sudah diperkirakan dan dipersiapkan juga solusinya oleh Fernando. Akhirnya, Mario mengeluarkan akting terbaiknya dan mulai bernegosiasi dengan petugas Miguel untuk mengulur waktu. Mario menyuruh petugas Miguel untuk menyingkirkan anak buahnya yang mencoba masuk melalui atap gedung dengan mengancam akan membunuh Sandra yang ada di dalam bank. Miguel akhirnya menarik anak buahnya untuk kembali turun, namun diam-diam digantikan dengan 2 orang sniper untuk memantau mereka dari seberang gedung.
Mario kemudian menyuruh Miguel untuk menunjukkan dirinya agar bisa terlihat oleh Mario. Miguel meminta Walter alias Mario untuk membebaskan beberapa orang lagi. Namun Mario menolak dan malah meminta Miguel untuk mencari seorang jaksa agar datang dalam waktu 1 jam. Tak lama kemudian, Mario menelpon Miguel lagi dan bertanya soal jaksa yang dimintanya. Miguel mengatakan bahwa jaksa tersebut akan segera tiba dan meminta Walter untuk membebaskan beberapa sandera lagi. Dan akhirnya Mario melepaskan seorang pemuda. Miguel berharap bisa mendapatkan informasi dari pemuda tersebut. Namun karena terlalu gugup dan ketakutan, celana pemuda tersebut sampai basah dan ia juga tidak bisa memberikan jawaban apa-apa. Sementara itu, Sebastian dan Fernando terus asik membobol kotak-kotak brankas dan mengeluarkan semua isinya satu persatu. Tak lama kemudian, telepon genggam milik seorang sandera berbunyi. Ternyata ponsel tersebut milik seorang nenek tua. Nenek tua itu memberitahu bahwa hari itu adalah hari ulang tahunnya. Mario lalu mengambil sebungkus kue kecil dan mengajak para sandera lain untuk merayakan ulang tahun si nenek tersebut. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla Susanita, que lo cumpla feliz. Sementara itu, alat pembobol milik Sebastian mulai macet karena terlalu panas. Dan mereka harus menunggu beberapa saat agar alatnya bisa digunakan kembali. Fernando kemudian menghubungi Mario dan memberitahukan tentang situasi tersebut. Dan ia mengatakan mereka membutuhkan lebih banyak waktu. Mario kemudian menghubungi Miguel untuk mengulur waktu. Miguel memberitahukan bahwa jaksa yang dimintanya telah datang. Namun Mario mengatakan ia ingin mereka menghubungi pengacara pribadinya. Estás confundido, Walter. ¿Estoy confundido yo? Yo te confundí. Di ruang brankas, Fernando sibuk memasukkan hasil rampokan mereka dari kotak-kotak brankas ke dalam karung. Namun sayangnya alat pembobol yang dipakai Sebastian mulai tidak berfungsi dengan baik lagi, sementara waktu yang mereka miliki hanya tersisa 5 menit sesuai dengan yang mereka rencanakan. Alarm di jam tangan mereka pun mulai berbunyi. Akhirnya Fernando membuat keputusan untuk masuk ke tahap selanjutnya, yaitu untuk keluar dari bank. Doc dan Alberto bergegas ke ruang brankas dan membantu Fernando serta Sebastian untuk membawa karung-karung hasil rampokan ke dalam terowongan. Mario kemudian menelpon Miguel untuk yang terakhir kalinya. Ia menanyakan tentang pengacara dan juga meminta Miguel membelikan 5 kotak pizza. Sementara mereka berbicara, Miguel menyuruh salah seorang anak buahnya untuk menelpon ke nomor pengacara yang diberikan Mario. Miguel yang mendengar suara daringan telepon mulai merasa curiga dengan Walter. Sementara itu, di dalam ruang brankas, mereka satu persatu masuk ke dalam terowongan. Tersisa Fernando yang bertugas untuk memberikan karung kepada mereka di dalam terowongan. Di dasar terowongan, mereka juga telah menyiapkan perahu karet yang akan membawa mereka dan hasil rampokan. Sementara di luar bank, Miguel mulai menyadari hal-hal yang tidak beres. Ia memperhatikan lubang resapan air di depan bank, lalu mulai curiga akan apa yang dilakukan Mario dan kawanannya. Ia lalu memutuskan untuk menyergap masuk ke dalam bank. Di dalam bank, Fernando mengeluarkan selembar kain merah, lalu menata senjata mereka di atas kain tersebut. Ternyata senjata yang mereka gunakan semuanya adalah senjata replika. Hal itu mereka lakukan agar jika tertangkap, hukuman penjara yang mereka terima bisa berkurang karena tidak menggunakan senjata asli. Fernando juga menempelkan sebuah pesan di pintu brankas untuk para polisi. Selanjutnya, giliran Mario dan Fernando yang terakhir memasuki terowongan, lalu menarik pintu besi menggunakan tali untuk menutupi lubang di tembok. Mereka lalu kabur menggunakan perahu karet. Menyadari para perampok tidak lagi berada di sana, para sandera mulai bangun dan mengambil telepon mereka masing-masing untuk menghubungi keluarga mereka. Mendengar beberapa orang mengatakan bahwa mereka mendapat telepon dari anggota keluarga mereka yang menjadi sandera di dalam bank, petugas Miguel dan pasukannya bergegas masuk ke dalam bank. Mereka juga mengirimkan beberapa petugas bersenjata untuk pergi ke terowongan saluran air yang menjadi jalan masuk Fernando dan teman-temannya. Miguel dan pasukannya masuk dan menggeledah seluruh ruangan, namun mereka tidak menemukan para perampok. Miguel menuju ke ruang tempat brankas,
dan ia merasa curiga dan mendorong salah satu lemari besi. Ia terkejut melihat ada sebuah lubang besar di tembok dan ada sebuah granat tergantung menghalangi lubang tersebut. Sementara itu, Fernando dan teman-temannya tiba di lokasi penjemputan di mana El sedang menunggu dengan mobil van-nya yang terparkir tepat di atas sebuah lubang resapan yang berada berlawanan arah dengan lokasi mereka masuk dan jauh dari Bang Rio. Setelah mendengar kode dari Fernando, El bergegas masuk ke dalam mobilnya dan membuka lantai mobil yang sejajar dengan lubang resapan. Lalu ia membuka penutup lubang resapan, kemudian Fernando dan yang lainnya perlahan-lahan masuk ke dalam mobil, begitu pula dengan karung-karung hasil rampokan mereka. Miguel dan rekan-rekannya gagal menemukan para perampok dan merasa benar-benar tertipu. Mereka terheran-heran dengan bukti senjata yang mereka temukan dan juga secari kertas berisi pesan yang ditinggalkan Fernando yang berbunyi, "Di lingkungan yang kaya tanpa senjata atau dendam, ini hanya uang dan bukan cinta." Fernando dan kelima rekannya duduk menatap hasil rampokan mereka dengan penuh kagum. Mereka berhasil mengambil 15 juta dolar, emas batangan, dan juga berbagai perhiasan dari 147 kotak brankas yang berhasil mereka bobol. Namun film tidak berakhir sampai di situ. Berita tentang perampokan yang mereka lakukan tersiar di TV dan juga koran. Aksi mereka juga dijuluki sebagai El Robo del Siglo, yang artinya perampokan terbesar abad ini. Para polisi juga masih tetap berusaha untuk menemukan para pelaku. Hingga suatu saat, Alberto kedapatan berselingkuh oleh istrinya. Istrinya yang marah kemudian pergi ke kantor polisi dan melaporkan tentang aksi perampokan yang dilakukan oleh Alberto dan 5 orang lainnya. Mereka akhirnya satu persatu ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Namun, karena saat merampok mereka menggunakan senjata replika dan mereka tidak menyakiti para sandera, mereka mendapat potongan hukuman penjara, dan begitu keluar penjara mereka masih tetap memiliki kekayaan. Ternyata menerima hukuman penjara juga merupakan bagian dari rencana Fernando dan Mario agar setelah dihukum mereka bisa kembali menjadi orang yang benar. Sekian alur film kita kali ini, semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa untuk like dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di next video.